أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا من عيد البكر جامعا رحمه الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روى الجمال والمسلم أن أبي هريرة الموتى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الخطيب على المنبر فتكلم أحدكم فبلغ ومن له ثلاث وبلغ كاملا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الله. استمعوا يستغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم البر الكريم والتواب الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا إلى الفطر لمن تاب وصام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jumlatul mu'minina wal mu'minat rahimakumullah. Usiku wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perpisahan yang lebih mengharukan daripada perpisahan dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya kita semua dihantarkan secara perlahan menuju titik fitrah, titik penciptaan kita yang suci dan bersih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan bersih dan suci. Dalam perjalanan kehidupannya, manusia banyak melakukan kesalahan dan kehilapan, mengingkari, tidak patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meladani Rasulnya, berbuat maksiat dan kezaliman, sehingga kesucian itu berubah menjadi penuh dengan kotor dosa. Al-insan makhluk khata wa manusia tempatnya salah dan lupa. Faman taba min bani dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang bertaubat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi pedoman agar manusia tetap berjalan pada jalan yang benar, mengenal dengan sesungguhnya akan Tuhannya, patuh dan taat menjalankan perintahnya dan menghindari dan menjauhkan semua larangan-larangannya, seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi sepanjang sejarah sebagai contoh terbaik bagaimana menjalankan kewajiban kepadanya. Tidak ada keselamatan kecuali ikut jejak para nabinya, dan tidak ada keberkahan kecuali bersungguh-sungguh menjalankan ibadah seperti yang para nabi ajarkan. Itulah tuntunan fitrah, bahwa setiap manusia tidak akan bisa kembali ke titik fitrahnya tanpa mengikuti ajaran yang disampaikan para nabinya. Nabiullah yang terakhir diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah penutup nabi-nabi dan rasul-rasul, khatamun nabiyyin wal mursalin. Dengan demikian, semua tuntunan yang dibawanya pasti seirama dengan fitrah manusia. Maka dengan ikut Nabi Muhammad secara utuh, kita akan menjadi manusia yang kembali ke fitrah. Karena itu, setiap memasuki bulan Ramadan, kita harus berbicara mengenai bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalani ibadah selama Ramadan. Sebab hanya dengan ikut jejaknya kita bisa mencapai hakikat Ramadan secara mendalam dan sempurna.
Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Artinya bahwa ia dengan Ramadan tidak bisa kembali ke fitrahnya. Padahal semua rangkaian ibadah Ramadan adalah tangga kembali menuju fitrah. Masih banyak orang yang masuk Ramadan tidak maksimal menjalankan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dan Rasulnya contohkan. Banyak orang masuk Ramadan sekedar dengan semangat ikut-ikutan saja, sementara hakikat keilmuan yang harus dijadikan bekal selama Ramadan diabaikan. Banyak orang masuk Ramadan semata menahan lapar dan haus di siang hari, sementara perbuatan yang dapat menghapus pahala puasa diabaikan dan dilupakan, seperti berbohong, mengunci, menipu dalam berdagang dan sebagainya. Banyak orang masuk Ramadan bukan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan, melainkan malahan banyak melakukan maksiat. Banyak orang masuk Ramadan dengan semangat di awal-awal saja, sementara di akhir Ramadan, di mana Rasulullah beritikaf dan memburu malam Lailatul Qadar, malah sibuk dengan permainan-permainan, sibuk dengan membuka media sosial, Facebookan, chattingan, game online, YouTuber dan sebagainya. Bahkan banyak orang yang hanya semangat beribadah di bulan Ramadan saja. Begitu Ramadan pergi, semua semangat ibadah itu kembali kendor, lenyap seketika. Musola, masjid yang tadinya ramai dengan sholat malam dan sholat berjamaah setelah Ramadan kembali sepi. Masyarakat muslimin wal muslimah jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita berbuat seperti wanita peminta benang. Tidak ada ajaran bahwa kita wajib mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya hanya di bulan Ramadan saja. Setelah itu kita kembali melupakan ibadah dan kembali berbuat dosa. Ramadan sebagai titik tolak kembali ke fitrah sejati, bahwa dari Ramadan itu kita bangun semangat keteguhan, ketaatan beribadah seumur hidup, seperti ketaatan beribadah selama Ramadan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipinta dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ini sebuah pelajaran yang sangat mahal. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan seorang wanita yang hidupnya sia-sia. Dari pagi sampai sore ia meminta benang. Sore hari ketika pintalah itu selesai, ia cerai-beraikan kembali. Allah Subhanahu wa taala melarang agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali, bahwa perbuatan sia-sia adalah kerugian yang nyata. Karena itu Nabi SAW selalu mengingatkan agar kita selalu istiqomah. Ketika salah seorang sahabat minta nasihat yang bisa dijadikan pegangan seumur hidupnya, sebagaimana sabdanya, An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, quli bil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairuka. Qala qul amantu billah summa istaqim. Rawahu Muslim. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah padaku tentang Islam dengan sebuah perkataan, sehingga aku tidak akan menanyakan kepada orang selain engkau. Nabi SAW menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Pasiran muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala
turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Dalam hadis lain Nabi SAW juga sering mengingatkan sahabat-sahabatnya, ya ibadallah, la taqumu misafula karena yaqumu laila farakal qiyamul lail. Janganlah kamu menjadi seperti bulan, tadinya ia selalu bangun malam, tapi sayang ia kemudian meninggalkannya. Demikianlah setiap tahun kita menjadi ibadah Ramadan dengan penuh semangat, siang dan malam. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita tegakkan sholat malam. Banyak orang Islam yang selama Ramadan rajin ke masjid dan musola, tetapi begitu Ramadan habis seakan tidak kenal masjid dan musola lagi. Berapa banyak orang Islam yang selama Ramadan rajin baca Al-Quran, tetapi begitu Ramadan selesai Al-Quran dilupakan begitu saja. Mirip dengan kisah wanita yang Allah SWT ceritakan di atas. Selama Ramadan ketaatan dirangkai, begitu Ramadan habis semua ketaatan yang indah itu dicerai berikan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semua kita mencita-citakan masyarakat yang bersih dan negara yang bersih, tetapi itu semua hanyalah mimpi bila tidak adanya pribadi yang bersih. Karena itu Allah SWT sejak dini menyerukan lahirnya pribadi dan rumah tangga yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan langkah-langkah praktis bagaimana menuju masyarakat yang baik, yaitu dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Sebab hanya kedua unsur inilah dasar pokok sebuah masyarakat dan negara dibangun. Pribadi yang menjaga dirinya dan keluarga dari api neraka adalah pribadi yang bersih dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut mengambil yang bukan haknya. Dari amalan Ramadan setidaknya ada pelajaran penting yang harus kita pertahankan dalam hidup sehari-hari oleh setiap pribadi beriman, sehingga dengannya kelak akan lahir masyarakat yang bersih. Pertama, jauhi harta haram. Tarkul halal min ajli isti'an anil haram. Selama Ramadan kita berpuasa dari yang halal, maka tidak ada alasan untuk mengambil dan memakan yang haram. Masyarakat yang hidup di atas harta haram adalah masyarakat yang rapuh. Dalam sejarah kita membaca hancurnya raja-raja terdahulu adalah karena kezaliman mereka terhadap rakyatnya. Banyak hak rakyat yang tidak dipenuhi, akibatnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Sebagaimana firman-Nya, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib wal ajab wal qasatul khabith, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa harta haram itu sebagai al-khabith, kotoran yang menjijikkan. Artinya, seandainya harta haram itu Allah Subhanahu wa taala
niscaya manusia yang berakal tidak akan mengambilnya. Karena itu tidak akan pernah sama dengan thayyib yang halal dan baik, sekalipun jumlahnya jauh lebih sedikit. Sebab yang habis merusak tatanan kehidupan, sementara yang thayyib menyebabkan kebaikan. Oleh sebab itu Allah selalu perintahkan agar bertakwa. Fattaqullaha ya ulil albab, maka bertakwa kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal. Bahwa takwa tidak akan tercapai selama seseorang masih mengkonsumsi harta haram. Dengan kata lain, hanya dengan menjauhi harta haram seseorang akan sampai ke tingkatan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu awladahum ma kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Yang kedua, kendalikan nafsu dari maksiat. Selama Ramadan kita telah berhasil mengendalikan nafsu dari maksiat. Itu menunjukkan bahwa nafsu sebenarnya sangat lemah, bahwa manusia bukan makhluk yang dikendalikan nafsu, melainkan dialah yang mengendalikan nafsunya. Berbeda dengan binatang yang memang tidak mempunyai akal, manusia adalah makhluk yang harus mengatur nafsunya. Dengan demikian, masyarakat yang hidup di atas bimbingan nafsunya adalah masyarakat seperti binatang. Ia akan makan apa saja tanpa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ia berbuat apa saja tanpa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu, di tengah masyarakat yang dibimbing hanya dengan nafsunya, mereka menyebar makanan dan minuman haram, bahkan dianggap biasa. Bukan hanya itu, berzina tanpa merasa berdosa sedikit pun. Inilah masyarakat yang rapuh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu menceritakan hancurnya kaum-kaum terdahulu adalah karena mereka hidup di atas kebebasan nafsunya. Mereka tidak menggunakan akal. Mereka seperti binatang, bahkan lebih parah lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dalam surah An-Najm ayat 40-41 Allah SWT menegaskan bahwa hanya dengan takut kepada Allah SWT secara jujur seorang bisa mengendalikan nafsunya. Allah berfirman, wa amman haffa maqama rabbih wa nahani nafsi 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik, kekuatan nafsu dan kekuatan takut kepada Allah, yaitu iman. Bila takutnya kepada Allah SWT lebih kuat, maka terkendalilah nafsu. Bila nafsu dikendalikan, maka ia akan masuk surga. Sebaliknya, bila takutnya kepada Allah lebih lemah, maka nafsu akan lebih berkuasa.
di dunia. Inilah maka ayat batu sinal hayat dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Dalam surah An-Najm ayat 33-39 Allah SWT menegaskan bahwa cara hidup mengutamakan dunia dan penuh penyimpangan adalah jalan ke neraka. Sebagaimana firman-Nya, "Fa'amma man tagha wa asara hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani lakum wa bihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sayyidil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil ma'adi wal yawmiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghfir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma'alina minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minas syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma'alina minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal 'aidin wal fa'idin wa kulli 'amin wa antum khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam.